Kenapa tidak dimodel? Kenapa tidak diperhiaskan? Sekarang 2 kali temu pramuka, ini 2 kali temu pramuka, contohnya ini 2 kali temu pramuka. Nah, kita mulai 2 kali temu pramuka. Baru temu pramukanya itu modelnya sampai 100 kali model berubah-ubah. Tantangannya yang bagus diberikan hadiah sampai 5 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, sampai 10 kali. Perhatian kan? Temu udah sadar? Nah, ulangi. Temu udah sadar namanya? Kita press langsung ya. Kita press langsung, tidak usah lagi lupa. Yang pertama, tak. Bisa? Oke, temu udah sadar? Rumah. Ya, diputar tangannya, diputar nih. Tak, tak. Yang tidak memutar tidak sesuai sudul menyanyi hiburan di sini. Kalau sebelum kami lanjut harus dulu sedengar suaranya dari adik-adik. Yang salah tepuk tangannya, gerakannya sesuai naik ke sini. Bagaimana, siap? Siap. Oke. Siap? Siap. Oke. Temu udah sadar? Remah. Nah, sekarang dibalik, ini dulu. Tak, tak. Sekarang yang ini pertama. Temu udah sadar? Remah. Tidak. Baru temu-temunya sudah lain-lain. Itu baru di Bulawang. Masih banyak dikembangkan di kabupaten lain, di provinsi lain. Insya Allah Bulawang sama ke kota, baik SMP 1-nya, SMP 2-nya, SMP 3-nya, MT Swakamponinya, sama semua. Perhatian? Perhatian? Nah, saya mau tanya langsung. Siapa yang sudah pernah berkemah di sini? Angkat tangan. Yang sudah pernah berkemah, angkat tangan. Yang pernah berkemah, saya Pak di sini berkemah, angkat tangan. Oke. Yang lainnya sudah pernah berkemah di tempat tahun 17 Agustus? Siapa yang sudah pernah? Baik di SD, baik di SD. Yang sudah pernah berkemah, baik di SD. Wah, ini sini sudah bagus banget. Oke, turunkan tangannya. Yang tidak pernah sama sekali berkemah baru hari ini, angkat tangan. Atau yang tidak angkat tangannya, yang tidak pernah berkemah. Kalau di sini, kalau pernahnya 1 kali, ya bisa saja. Tapi maksud kami berkemah, ini malam kan berkemah ya, berkemah tapi bermalamnya di kelas, di kelas kayak. Oke, bermalam kegiatan tapi bermalamnya di kelas. Yang kami maksud adalah berkemah tinggal di bawahnya terpal atau kemah yang dibuat. Siapa yang pernah? Angkat tangan. Angkat tangan. Iya. Wah, luar biasa, bagus. Semuanya saya anggap berkemah sudah pintar semua. Siapa yang berkemah dianggap tapi tidak pernah tidur di bawah kemah? Ada. Anak biasa pergi berkemah, melapor di orang tuanya, mama, bapak, semua pergi berkemah di sini. Pas sampai di kemahnya tidak bermalam di kemah, dikasih pulang karena dia cengeng. Tidak mau dia tidur karena tidak pakai string bed. Dia tidak mau tidur karena tidak ada bantalnya. Tidak mau dia tidur karena tidak ada kipas anginnya. Bukan pramuka namanya. Jadi pramuka yang sebenarnya ada yang masuk menjadi anggota itu menggunakan baju yang seperti kami gunakan, adik-adik pakai, mulai dari tutup kepalanya, ada namanya tutup kepala, topi namanya, barik namanya kalau putra, kalau putrinya topi, ada pakai topi ya, ada topinya, ada, belum, ada ya, topi yang terbuat dari anyaman itu ada. Kalau putranya pakai baret, ada. Iya, ada baretnya. Jadi mulai menggunakan tutup kepala, menggunakan apa namanya ini?
Iya, luar biasa di sini. Tidak ada yang mengatakan kacu. Setengah leher. Jadi kalau ditanya Cina, apa ini? Setengah leher, bukan kacu. Itu kacu bahasanya orang Bugis membudaya sampai tidak pernah hilang. Jadi SMP ulang jangan menyebutkan lagi namanya kacu. Harus jelas namanya setengah leher. Yang warnanya ada putih dan merah. Ada nyanyiannya itu, ada nyanyiannya. Ada yang tahu? Ada nyanyiannya. Yang melingkar di leher ini namanya. Nah, itu ada nyanyiannya. Perhatian? Ya. Nah, baju pramuka coklat muda di atas, di bawah celana atau rok coklat tua. Itulah pramuka yang menggunakan lengkap dengan ikat pinggang. Kalau sudah lengkap menjadi anggota resmi ada namanya tali komando atau tali semprita. Yang dilengkapi biasa ada namanya peluit. Jadi yang ditiup itu namanya peluit. Yang terpakai ini namanya tali sempritan atau biasa disebut tali komando. Tapi di pramuka bukan tali komando semuanya, namanya tali sempritan. Paham? Ya. Oke, sekarang ada yang saya mau lihat berpakaian semua, mungkin sudah berpakaian seragam pramuka. Putrinya ada dua versi saya lihat, ada yang menggunakan. Coba dua orang ini silakan naik, yang dua satu dua sedikit. Ini putri kita yang masuk ini sini satu dua sedikit. Ya. Siap berdiri kak? Siap berdiri kak. Ya, dipersilakan. Nanti putrinya silakan masuk sini berdiri. Ya. Menghadap ke sana. Ya. Putrinya juga. Ya ini coba tadi yang mau jadi peluang maju juga. Kita. Ya silakan. Ya, maju sebelah sini sebelah kiri ya keluar. Oke. Ada enggak pakai putrinya? Ada pakai putri? Ada. Yang di luar kudunya pakai rok, bukan pakai celana. Rok apa? Celana laki-laki bukan. Ada yang masuk angkat tangan? Ada. Oke, satu orang, dua orang. Ya di sini yang coba kita maju. Ya silakan. Ya ini sengaja kami mau memperlihatkan seperti apa yang mana orang yang namanya pramuka memahami pramukanya tapi tidak memahami yang sebenarnya. Jadi coba diperhatikan. Ada di sini, di sini ya. Ada yang masuk bajunya kulumnya yang pakai rok ada. Ada yang masuk kulumnya di dalam bajunya pakai rok ada. Tidak ada ya? Nah, sekarang versinya pramuka, karena di sini menyinggung masalah sejarah pramuka, kita masuk di porsi kegiatan inti daripada pramuka yang sebenarnya. Jadi kita lihat di sini ada putrinya menggunakan seragam pramuka. Coba berdiri siapnya dulu, siap. Coba bagaimana kalau siap? Ya. Kalau siap perhatikan. Siap yang benar siapnya di sini. Kalau saya lihat ya coba perbaiki siapnya. Ya, siap yang siap sebenarnya coba diperhatikan tangannya diluruskan, tangan kanan tangan kiri diluruskan, coba diperhatikan. Jadi tangan kiri tangan kanan diluruskan, jangan tangan di sini. Inilah biasa dapatnya nilai kalau lomba di kabupaten tidak dapat yang sempurna. Kenapa saya tidak dapat juara? Siapnya belum sempurna. Jadi ini tak ini. Jadi tangannya kelihatan jempol, bukan begini. Ada yang pakai begini, nah tidak boleh itu. Saya larang memang. Yang benar di kepala, ini. Ingat? Di kepala. Jempolnya menumpuk lubangnya, begini modelnya. Nah, ini tangannya disetting ke sini, pas diikuti. Ini rok celana atau rok diikuti jahitnya. Ya, lurus. Nah, bisa dilihat sudah benar, diperhatikan. Jadi posisi siap diluruskan. Nah, luruskan. Ini sudah siap semua. Tangannya
samping pas dijahitan, ininya yang jadi sasaran. Coba diperhatikan. Ini jadi tengah, jadi kelurusan daripada jahitan. Ini kelurusan dipegang baru kepala, jadi pas lurus. Jadi contohnya kalau dipersiapkan adik-adik kelas 9, kelas 8 melatih teman-temannya, apalagi sekarang ada yang masuk di kuartir cabang, seorang adik yang binaan tapi sudah bisa menjadi pembina, memberikan informasi bagaimana kalau pembinaan di gugus depan, jangan kakak seniornya yang melatih, apalagi memberikan pembinaan sama-sama peserta yang tidak bisa diberikan kebebasan. Harus pembinaan orang dewasa yang memberikan pembinaan, apalagi melatih. Kalau bukan ahlinya jangan. Sama kali siap. Jadi siap di sini. Siap. Jadi tangannya kali ini lurus, tak. Bisa dimengerti? Siap. Oke, kita seandainya saya mau lihat ke depan, saya mau terus satu kali lagi, mau lihat aslinya. Yang hadir di sini tidak boleh tidak tahu siap berdiri yang sempurna. Kepala lurus, bukan begini, lurus. Nah, ini tadi sengaja seperti berdiri di depan, saya mau memperlihatkan cara menggunakan kudungnya sudah lumayan benar. Menggunakan setengah lehernya, tali serpihannya sudah benar. Jadi tinggal bagaimana merapikan bajunya, itulah yang selalu dibiasakan. Jadi tadi menggunakan ya ikat pinggang ada ya? Ada. Ya ada ikat pinggangnya, ya semuanya lengkap. Kalau mungkin ada aksesorisnya tali hiasan boleh. Jadi sangkur di tangan kananku, tali ikat di pinggang kiriku, aku tak tahu siapa. Nah, itu ada nyanyiannya. Jadi ini sudah saya perlihatkan posisi jilbab di waktu dia menggunakan pakaian pramuka, menggunakan yang sesuai sebenarnya ini sudah benar. Sekarang bukan dilarang, tapi sesuai kesepakatan aturan petunjuk yang menggunakan kudung tidak boleh berlebihan panjangnya. Ada sampai ditutup semua bajunya. Itu bukan pramuka, bajunya sesuai petunjuk. Inilah yang sesuai, tetapi saya dilihat namanya, dilihat lama-lamanya, lengannya juga dilihat. Karena ada juga kudungnya ini panjangnya sampai di sini, dilihat ditutup semua, tidak dilihat apakah pakai baju atau tidak. Jadi sudah benar ini semua, sudah benar, sudah bagus. Cara pakai kudungnya sudah bagus. Tepuk tangan yang meriah. Dulu paling pojok, siapa namanya deh? Ulangi, siapa namanya? Diulangi. Ya. Siapa namanya? Iya, panggilannya? Hai Dimirda. Ya, berikan hai. Coba ulangi, siapa nama panggilannya? Ya, coba berikan sapaan. Hai. Oke, dadah. Ulangi dulu. Siapa namanya? Coba Pak. Hai. Oke. Ini siapa namanya? Siap Winda. Panggilannya? Siap Winda. Ya, coba panggil. Hai Winda. Ya. Hai Winda. Ulangi dulu. Lihat ini orangnya. Coba. Siapa nama panggilannya? Siap Winda. Panggil. Hai Winda. Boleh. Hai Winda. Depan kasih Winda, Bapak. Ini yang punya sebelah kanan, namanya siapa? Namanya siapa? Ya, coba ini, namanya siapa? Siap Wisam. Laki-laki atau perempuan? Putri atau putra? Siap perempuan. Oh, kalau namanya Wisam, laki-laki, putra. Siapa namanya? Siap Wisam. Wisam. Panggilannya? Mustafa. Tepuk tangan. Hai Ustaz. Saya heran juga. Ada bersaudara? Siapa ada? Berapa? Dua kak. Pak. Dua kak. Siap dua kak. Siap dua kak. Ya, yang satu siapa namanya? Ustaz. Kenapa
Siapa namanya siapa? Siap Putri. Iya. Siapa namanya? Siap Putri. Ya tapi putih dia bilang sama nggak tuh. Yang itu lagi santai. Santai bahasa keraton mengatakan Indo cening mandewono santai bawan. Siapa namanya? Siap Putri. Putri. Apa? Siapa namanya Telanta? Siap Putri. Iya. Putri. Ada siapa Putri? Siapa namanya? Siap Putri. Iya. Nama panggilannya? Siap Putri. Masa Putri. Siapa panggilannya di rumah? Panggilan di rumah? Siap Gina. Siapa? Gina. Gina. Tepuk tangan, hai Gina. Nama saya Putri, panggil Gina. Ini yang dua, dulu. Siap. Ya silakan maju ke tempat Pak. Luar biasa. Kalau hipnotis ya. Bintar kasar hipnotis bintar. Biasa apa yang ingat di dulu apa yang saya inginkan kita dicapai. Tidak diharap biasa seorang berdiri jarak tak bersedar lewat pintu jendela. Yang main-main, kalau yang tidak main-main ya siapa apa? Ulangi dulu, siapa nama saya? Siap Putri. Nama saya siapa? Ya silakan. Bisa kita nyanyi? Siap, bisa. Siap, bisa. Bisa. Yang beda-beda saja ya. Coba diperkenalkan. Berikan tepuk tangannya semangat. 3, 2, mulai. Apa nyanyian yang bagus? Nyanyian pramuka atau nyanyian lagu dangdut Liga 2020 atau lagu apa? Biasa lagunya apa? Bebas bisa ada. Lagu bebas ada. Lagu pramuka apa? Ya beda-beda saja. Ada. Ya beda-beda. Tanya nih, apa yang biasanya dinyanyikan apa? Temannya? Apa yang biasanya dinyanyikan temannya ini? Gina? Lagu-lagu pramuka apa? Kita sama-sama apa? Apa biasa lagunya? Coba, apa kira-kira? Apa lagu pramukanya apa? Apa? Coba nyanyikan, kita sama-sama menyanyi semua. Apa? Apa? Adik-adik apa kira-kira? Yang biasa lagu pramukanya apa?
Hah? Apa biasanya? Kecil-kecil itu siaga di apa? Kecil-kecil itu siaga, besar-besar itu penggalan, lebih besar itu penegak, semuanya pramuka. Bisa nggak ini nggak? Bisa? Bisa. Dua, mulai, coba. Kecil-kecil itu siaga, besar-besar itu penggalan, lebih besar itu penegak, semuanya pramuka. Kecil-kecil itu siaga, besar-besar itu penggalan, lebih besar itu penegak, semuanya pramuka. Siaga mula bantu tata, penggalang ramu rakit terap, penegak bantara laksana, pendeganya pramuka. Lanjut, ditambahkan apakah pembina, boleh. Putri sering menyanyi atau tidak pernah? Jarang. Kelas berapa Putri? Saya kelas 8. Wah, kelas 8. Berikan panggil. Hai Putri. Coba kamu Putri sendiri, kamu pramuka. Luar biasa. Tepuk tangan yang mulia. Oke, adik Putri, kami berikan kesempatan kembali ke tempat. Saya izin dulu Kak. Ya, silakan. Luar biasa. Putri pada hari ini sudah Gina pada malam ini berawan-awan dan merasa dia sudah mengatakan dirinya pramuka yang sebenarnya. Banyak yang bisa berdiri di sini. Putri keringatnya luar biasa dan tahan. Bapak iya, betul nggak? Sini panas sekali. Iya, getarannya panas. Karena itu sekalian. Perhatian? Perhatian? Saya mau tanya, kalau hari pramuka tanggal berapa? Tangan yang tahu. Hari pramuka tanggal berapa? Angkat tangan. Yang tahu? 3, 2. Coba siapa? Oke, silakan. 14 Agustus. Hari pramuka. Benar atau salah? Benar atau salah? Siapa yang tahu yang lain? Oke, sudah benar. Hari pramuka dirayakan jatuh pada tanggal 14 Agustus. Ingat itu ya, hari pramuka tanggal 14 Agustus. Kalau biasa dikadakan lomba cendak cermat, langsung terlambat mengangkat, tidak diberikan kesempatan untuk ranking 1. Jadi sejarahnya pramuka yang ditahu saja, tidak usah disebut siapa latarnya pramuka, siapa neneknya, siapa sampai di Indonesia, siapa yang sampai di Tanjung Laut, tidak usah. Hari pramukanya dulu tanggal berapa? 14 Agustus. Ingat itu. Berdekatan biasanya kalau tanggal 10 bulan berapa biasanya ada yang merayakan. Tanggal 10 itu bulan berapa ada juga yang merayakan. Tanggal berapa biasanya? Tanggal 10. Bulan berapa ada yang dirayakan? Hari pahlawan tanggal berapa biasanya? 10? No? Ya, 10 November. Harus tahu. Jadi pramuka itu harus cerdas. Sumpah Pemuda tanggal berapa? Ya, siap 28 Oktober. Ingat itu. Kenapa saya tanya ini? Biasanya diuji adik-adik ramu rakit terak, ada itu namanya
biasanya itu yang disebut ramu rakit terang. Kebetulan malam ini tadi saya bawa satu anak MTS, tapi dia tidak sempat karena dia pergi ke pengantin. Dia juga Pak Pramuka, adik saya. Ya. Dia sudah sudah rakit. Jadi pangkat adalah satu, namanya ramu. Yang dua adalah rakit. Tiga adalah jadi kita gas tadi. Penggalang ramu rakit terang. Kalau tadi siaga mula bantu tata. Jadi siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Itu harus tahu. Menyanyi sambil belajar. Pramuka itu simbolnya. Bermain, menuntut ilmu, bermain, menuntut keterampilan. Itulah tadi. Seperti sini kan dilatih. Ini tadi dilatih. Berdiri di depan sejarahnya Anda nanti ditanya. Saya pernah ketemu Kak Arkam, pelatihnya dari Kuarti Cabang Kabupaten Bone. Dia seorang pelatih penyeleksi jambor internasional. Saya betul-betul memang diseleksi, baru saja ditanya-tanya sudah gemetar, bahkan panas tempatnya. Itu panas tempatnya. Tapi memang ada gemetaran di sini. Ada memang. Itu yang dilatih. Tidak bisa lolos ke tingkat cabang, tingkat daerah, tingkat nasional. Tidak ada seperti yang tadi siap. Siapa namanya? Siap. Muhammad Arkam. Siapa nama panggilnya? Kak Arkam. Siap. Tidak boleh dibuat. Itulah yang dilatih. Mental fisik betul-betul dilatih. Siapa yang mana di sini berdiri? Mau dilatih. Kelas 9, satu orang, putra dan putri, 2 orang. Satu putra, satu putri. Siapa yang mau dilatih? Tadi kelas 8 ya, kelas 8 tadi putri. Kelas tadi di sini kelas berapa ya? Kelas 7. Luar biasa. Kelas 9 lagi. Coba putri, yang angkat tangan dulu kelas 9 katakan semua. Yang kelas 9, coba angkat tangan. Yang kelas 9 angkat tangan. Ini semua saja. Ya di sini kelas berapa ya? 8 dan 7. Luar biasa. Siapa tanya di sini? Ketua pramuka ini putri siapa di sini? Ada? Kota pramukanya? Tidak, putri. Nah, putranya ada. Yang ketua putranya ada. Kita yang jadi ketua utamanya ya. Oke, penting utamanya. Kemarin lomba kegiatan pradekonta di Yayan ikut enggak? Ikut di sini? Ikut ya? Dapat juara? Belum? Apa datanya kemarin? Apa? Oh, daftar terbaik. Siapa nama terbaiknya? Ada orang di sini? Tidak ikut. Oke, daftar terbaik. Daftar terbaik itu berarti dia cerdas, pangkas, memberikan apa-apa. Kalau ditanya, apa-apanya siap, perhatian, siap. Sama tadi ditanya di sini, bolos sudah bagus. Calon-calon pemimpin tadi yang 2 putri, 2 juga putrinya sudah calon-calon pemimpin. Ditanya, biar dia tahu tetap bertegas, tegar, jangan malu, jangan takut, jangan seperti tidak mau ditanya. Sama tadi itu putri, turu pusana, kayaknya kan bisa. Cicak itu kan naik bisa. Tapi karena dia bertanya sudah pramuka, insya Allah mudah-mudahan bisa seperti Kak Arkam. Amin. Kak Arkam sejarahnya itu saya dari pramuka mulai dari SD sampai menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Agama gara-gara pramuka. Tepuk tangan yang meriah. Jadi saya minta kepada adik-adik untuk memahami daripada sejarahnya pramuka lahir pertama dari kita yang tadi. Sudah tadi saya lihat berpakaian sudah lumayan dari sini. Sudah cinta namanya pramuka. Namanya pada pohonnya sejarahnya dari Inggris tidak usah disinggung. Tidak usah disinggung dulu. Singgunglah dirimu berpakaian pramuka mulai dari sepatunya, kos kakinya, celananya, ikat pinggangnya, bajunya, setengah lehernya, tali komando atau tali senjata, pengikatnya sampai baretnya. Itu dipersiapkan semua aspek-aspek. Coba kita lihat ada pramuka dari sekretaris ada. Coba buka bajunya berdiri depan.
Kita mau perlihatkan, jangan sampai nanti kearkan ini bukan anak bilang seperti yang bagaimana, tapi betul-betul pramuka yang sering mengikuti. Coba ke depan. Silakan ke depan. Ini kenapa saya bawa aslinya, jangan cerita dari sejarahnya. Yang kita lihat, silakan maju di sebelah kiri saya. Ini kecil-kecil semua ya, kakak kecil, saya juga kecil. Dia menggunakan seragam pramuka. Bawa baliknya tidak? Siap, bawa. Bawa balik. Siap. Silakan ambil. Jadi supaya kita di sini gentleman jangan berbicara teori, perlihatkan aslinya. Jadi sengaja versi 2 kita pakai, ada versi 3, ada versi nomor 1. Jadi kalau versi nomor 1 diperlihatkan semua. Jadi nanti karkam sama seperti kalau dia kemarin seperti itu. Kami sekarang jadi orang dewasa, membina adik peserta ini. Silakan. Tepuk tangan yang mulia. Saya berikan bentuk bagaimana pramuka yang ada harus betul-betul melihat bagaimana bisa seperti yang ada di kabupaten, baik di mana-mana. Ulawak SMP tidak dianggap kecamatan, sama kabupaten pun tidak ada kultur perbedaan. Ini kebetulan asli dari desa Lemoampo. Ini kebetulan asli dari desa Pamili. Kebetulan satu kecamatan Palakasur. Dan saya orangnya juga asli kampung. Cuma saya memang sudah berpengalaman ilmu sedikit, ada tani, sudah berkeliling, bukan hanya di Bone, provinsi Indonesia sudah berkeliling. Coba saya perhatikan dan perlihatkan pramuka yang bisa dianggap betul-betul pramuka. Siap, gerak, istirahat lebar, gerak. Siap, gerak. Ada kiri, gerak. Kejar depan, gerak. Tegak, gerak. Ada kanan, gerak. Ya, ini saya mau tanya. Ini sekecil ini jangan kita sama seperti tadi saja, ini kecil-kecil semua luar biasa. Tidak dipandang besar orangnya, bagaimana kekuasaan ototnya, tetapi kita lihat kesyukuran nikmatnya diberikan peluang. Ini pernah mantan ketua OSIS, dia juga pramuka. Bayangkan tuh, ini sekretaris OSIS pramuka juga. Sama dengan Karkam, saya pramuka asli, pembina OSIS sekian lama. Organisasi yang ada di Mangsa itu 14 organisasi sudah semua menjadi pembina organisasi 14 itu. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, 4 tahun. Kebenaran yang mulia. Saya pembina Rohis, saya pembina Sispala, saya pembina Plamera, saya pembina Pramuka, saya pembina OSIS, saya pembina Paskibra, saya pembina PKS, Plamera. Sekarang banyak namanya KIR, pembina ini semua sama, tapi dasarnya pramuka. Jadi adik-adik yang hadir pada hari ini berkesempatan jangan berhenti pramuka. Masuk polisi harus pramuka, masuk poluan harus pramuka, masuk tentara TNI harus pramuka. Itu banyak-banyak. Guru pramuka, perawat pramuka. Di sini ada di Ulawak ada namanya puskesmas ya. Itu ada namanya Saka Bakti Usada, diambil pramuka, bukan prameranya, bukan sistemanya, bukan rohisnya, tetapi pramuka yang berkecimpung seperti ada. Kenapa saya kasih berdiri di depan, dilihat sama seperti ini namanya kesederhanaan, bukan pramuka yang dibentuk-bentuk, bukan direkayasa. Lahir memang pramuka dan menjadi anggota pramuka. Ini jurusannya di madrasah, jurusan IIS atau IPS. Ini jurusan IPA. Kalau mau jadi perhitungan, mau pintar kimia biologi, nah serahkan. Kalau akuntan dan antropologi, sosiologi, serahkan sini. Jadi semuanya hebat dan pramuka. Tidak boleh orang mengatakan dirinya pintar di pramuka, tapi tidak cerdas di kelas. Ingat itu ya. Ingat itu, tidak boleh pramukanya saja dijadikan suatu kebanggaan, tapi ketertinggalan di kelas sangat
harus nomor 1. Saya juga dulu tidak pintar di kelas tapi selalu nomor 1. Kalau siapa yang bilang gurunya mengatakan siapa yang tahu ini, silakan, siap, partang. Silakan Adik Arwan dan Adik Syarif, silakan kembali tempat duduk. Laksanakan. Ya, itu jadi kenapa saya berikan kesempatan adik-adik harus pintar tegak. Sama saya cuma diberikan pelan. Anggap saya jadi peserta di pagi. Adam, siap. Maju dorong ke depan, siap. Hormat harus hormat. Tidak boleh begini hormatnya, tidak boleh juga begini hormatnya, tidak boleh begini menjauh. Wah, hormatnya harus pintar. Dari depan, turun, tarik satu jengkal, tarik ke depan. Itu teorinya. Jadi dari lurus ke depan, samping. Nah, tarik dari samping lurus, satu jengkal ke depan, baru pelan-pelan naik. Itulah namanya hormat yang bisa teori yang lebih bagus. Turun, jangan lagi dari sini baru ke sini, tidak boleh. Jadi teori melati dulu ini, teori melati harus yang ini. Tarik ke kanan, buka, satu jengkal ke depan, baru tarik pelan-pelan. Supaya ini bukan ke sini, di sini ke depan, 45 derajat. Bisa dimengerti ya? Hormatnya ini, tidak boleh begini, rapat tangannya ini. Itu semua yang harus dipelajari bagaimana namanya sejarahnya pramuka. Coba kita berdiri masing-masing di tempat. Kelompok di sini dulu berdiri. Ini kelompok di sini sementara ini ya. 1, 2, 3, 4 judul. 1, 2, 3, 4. Silakan berdiri. Siap, berdiri. Ya, 3, 2, 1. Silakan berdiri. 3, 2, 1 langsung lurus. Siap. Gerak. Jadi mengatur posisi lencana depannya saya tiadakan karena tidak mungkin lurus belakang termuter ya. Hanya meluruskan. Kalau saya mengatakan luruskan, melihat kepala patokan dari depan. Luruskan. Ya. Lurus. Hadap kiri. Gerak. Nah, teori diberikan, jangan melihat ke samping ke kanan. Hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dilihat teori kedisiplinan. Hadap kiri. Gerak. 1, 2, 3. Itu 1, 2, 3. Balik kanan. Gerak. 1, 2, 3. Balik kanan. Oke, ulangi. Perhatian. Siap. Ulangi bersamaan. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Hadap kiri. Ingat hitungannya. 1, 2, 3. Hadap kiri. Gerak. 1, 2, 3. Nah, interval dilatih sama dengan bagaimana memberikan kekompakan. Hadap kanan. Gerak. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Laksanakan. Siap. Ya, dipersilakan. Bersuara dihilangkan. Coba bersuara dihilangkan, langsung duduk yang disiplin. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Nah, kita dulu menyanyi di sini senang, di rumah senang ya. Jadi di sana senang, di sini senang. Keduanya di sini senang, di rumah senang. 3 diikuti dengan penuh ya. 3, 2, 1 mulai. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang. Bukan ya? 2 kali dulu. Coba. Ulangi 2 kali dulu, nanti ketiga kalinya disambung. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Itu yang ketiga kalinya ya. Jadi 2 kali dulu, di sini senang, di sana senang 2 kali. Nanti pas ketiganya di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Perhatian? Siap. Oke, yang dulunya nanti tidak seperti apa yang tadi saya suruh ini, nanti ke depan juga memperhatikan menyanyi sendiri-sendiri ya. Kita mulai 3, 2, 1 mulai. Di sini
ini dianggap berhenti begini lanjut ya. Jadi pada saat oleh pramuka ada yang begini, jangan bersuara. Kalau begini dipersilakan boleh berbicara. Jadi seperti itu. Perhatian. Perhatian. Saya mulai lagi. Hari pramuka tanggal berapa? Silakan angkat tangan yang tahu. Silakan angkat tangan. Hari pramuka tanggal berapa? Silakan. Siap. Siap, 14 Agustus. Iya, 14 Agustus. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Siapa yang sudah tahu pencipta pramuka di dunia? Ya, silakan. Ya, silakan. Oh iya, luar biasa. Disingkat dengan Bapak Lord Baden. Ya ingat. Jadi Bapak Lord Baden Powell itu kakek yang menciptakan. Sejarah awalnya sebenarnya sederhana singkat. Dengarkan sejarah sederhananya. Tidak boleh dikatakan didengarkan ceritanya. Sederhana sekali. Seorang bapak latoknya pramuka di dunia ini. Coba dengarkan. Seorang latoknya di dunia, di muka bumi ini, pramuka, menciptakan pramuka itu. Dia dulu yang melakukan berjalan-jalan, meninggalkan rumah, menuju ke suatu tempat yang di luar daripada orang yang banyak, yaitu suatu tempat hutan rimba, suatu kampung yang tidak ada orangnya, tempat yang hutan rimba. Dia berjalan di sana, enaknya rasa, dia merasakan kenyamanan, dia ketenangan ada, dia bisa berbuat sesuatu. Dan bagaimana dia sepertinya sendiri, dia tidak bisa bercakap, tidak bisa dia berbincang-bincang melakukan sesuatu, tidak ditemani. Akhirnya cerita diperpendek, dia memanggil seorang anggota yang usianya masih seperti kita semua. Ada kecil, ada seusia SMA, ada yang sudah tamat, membawa anak itu menuju ke tempat di mana dia berada, di tempat yang sudah rasakan nyaman. Di situ lahir seorang yang dididik, dibina dan diberikan pembinaan. Sama dengan adik-adik, ditinggalkan dari rumah menuju ke sekolah, dilatih di luar dari pelajaran, diberikan pengetahuan sama kayak putri dengan instan. Sampai yang main berapa? Yang kecil-kecil kan? Yang kecil tadi siapa namanya? Mobil ada itu, panggil lagi kan siapa? Andi Mirda. Yang satunya katanya Linda. Sama ya? Begitu bentuknya, dibimbing, dibina, sama persis namanya hari. Ada yang diberangkatkan, tinggalkan rumah, menuju ke sekolah, dilatih, diberikan pembinaan sama kakak-kakaknya, sama keanak-anak, diberikan tepuk-tepuk, diberikan pengetahuan pramuka, diberikan dilatih fisik, mental, kedisiplinan, baik mendengar, baik melihat, berbicara, semua lengkap. Putri ya, siapa nama aku? Siapa nama saya? Putri nama saya. Kenapa Putri? Siapa nama saya? Putri. Ternyata dia tidak tapi malu-malu alias grogi. Dia takut. Saya tidak bukan orang pemakan makanan manusia, tapi saya sering makan orang-orang. Namanya yang kue, makanan itu orang-orang yang dibuat dari terigu, dicampur gula pasir, ditaruhkan cedek, kelapa. Namanya orang-orang. Begitu? Iya. Pramuka harus tahu ini, harus tahu. Pramuka yang tidak tahu bikin yang paling simpel dibuat, namanya kue bepa orang-orang. 3 bahannya: terigu 1 kilo, kelapa 5, gula pasir 1 kilo. Ya, dicampurkan, diaduk, baru berikan minyaknya, digoreng, baru disimpan di atas apa namanya ini?
Ya, apa namanya yang Pak gorengan? Loyan atau pangun? Ya, digoreng di situ. Sudah sampai dia kelihatan hangus, warna kuning-kuning, warna hitam sedikit, enak dimakan. Tindakan baru bikinkan teh. Sedap. Kalau berkemah yang paling gampang. Jadi nanti insya Allah saya akan di sini ketemu kedua kalinya harus bikin begitu. Kak, ini gue tak pernah dibilang kak, campur 3 bahannya, mulai dari terigunya, kelapanya, gula pasirnya, hanya langsung diaduk, langsung diserap, disimpan di atas loyang atau di penggorengan digoreng. Perhatian? Nah, ini saya mau tanya tadi. Sejarah saya merambah, waktunya tadi di bawah satu tempat diberikan pembinaan, disitulah diulang-ulang, dilatih setiap saat. Dilatih diberikan, diceritakan. Anak coba anak yang mau bagus, mau berhasil, mau sukses, mau terkenal, mau pintar, mau menjadi pemimpin yang baik, tolong harus perbaiki apa yang diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Kalau mau jadi orang berhasil, pintar, sukses, orang pemimpin, orang terkenal, apa yang mau diperbaiki? Apa? Luar biasa, akhlak yang disebut namanya karakter. Sama dengan saya, kebetulan saya adalah guru agama di madrasah aliyah, guru akidah akhlak. Jadi karakter itulah seorang pencipta, orang yang gerak-gerik perilaku akhlak. Jadi akhlak itu pengertiannya sederhana. Dengarkan, pengertiannya akhlak sederhana, karakter itu pengertiannya sederhana. Perbuatan yang dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dilakukan berulang-ulang. Apakah itu perintah atau larangan yang dikerjakan di waktu tidak sadar maupun tidak sadar, itu namanya akhlak. Jadi kalau kasih buat akan kasih buat lancing, nyong. Nah, itu namanya bapak minta tuh ya, aku mau bikin lancing nyong, semangat kita nyelena asli. Biasa begitu, terjadi asli, terjadi nyong, terjadi macam, hari ini. Biasa kan? Jadi tolong perangkat, jangan seperti ini ya, jangan ya. Oke, tepuk kamu. Belum jaga. Pertanyaan ini. Duduk siap. Jadi kalau sama kan duduk siap. Jadi dulu satu kepala, satu di dia. Ininya jadi sasaran. Duduk siap. Gerak. Yang siapa yang mau tampil di depan bernyanyi pramuka, satu orang. Putra atau putri? Siapa? Yang kelas 7 atau kelas 8? Siapa yang berani? Siapa yang kasih hadiah? Agak hadiahnya senyuman yang tidak hilang. Coba ada yang mau nyanyi? Ada? Perhatian? Oke, sebelum kami lanjut, kami berikan kesempatan dulu. Yang pertama ada Arwan atau Farisa yang memberikan sedikit saran tambahan dari dia setelah pengalaman menjadi pramuka sampai dia kelas 12. Bagaimana kebetulan dari alumninya diperkenalkan dari sekolah waktunya di tingkat Tegala di mana dan bagaimana pengalamannya dan sampai menjadi pramuka di Penegak di madrasah saya bagaimana sekilas informasi berikan waktu 5 menit. Untuk itu untuk dipersilakan dulu saya kami berikan kesempatan tampil depan. Silakan. Saya dulu mau break minum air break. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Syahrir. Biasa dipanggil Kak Syahrir. Saya juga pernah berpramuka seperti kakak-kakak sekalian. Kebetulan saya berpramuka penggalan di
MTSN Watampone, sekarang namanya MTSN Setubone. Di Penggalang, jujur saya mendapatkan banyak pengalaman. Beberapa kegiatan yang pernah saya ikuti, yang pertama saya pernah ikut geladian pimpinan regu di perkemahan Papolo. Setelah itu saya juga pernah ikut di PPMP, perkemahan pramuka madrasah provinsi di Bulukumba, itu hanya untuk madrasah. Kemudian saya juga pernah ikut lomba tingkat 3 di Walanae se-Kabupaten Bone. Kemudian setelah itu saya melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Bone. Namun akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Man 1 Bone. Kemudian saya masih tetap lanjut untuk berpramuka. Kenapa? Karena saya rasa bahwa pramuka itu sangat cocok untuk mengembangkan apa yang kita miliki di penegak. Sekarang saya masih calon tentara. Saya sudah kelas 12. Di Man 1 Bone sendiri saya menjabat dulu sebagai sekretaris 1 di OSIS dan juga sebagai sekretaris di pramuka. Pengalaman sendiri yaitu pernah mengikuti kegiatan festival penegak di IAIN Bone. Kemudian juga menjadi salah satu sangga kerja di perkemahan pramuka madrasah terpadu di bumi perkemahan Kancok, Desa Soga. Mungkin itu saja. Selanjutnya Karwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berdiam ya? Ya. Berdiam ya? Ya. Oke, mana posisinya? Posisi siap-siap ya. Oke, sekali lagi berdiam ya? Ya. Berdiam ya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Muhammad Arwan, biasa dipanggil Kak Arwan. Hai. Oke, terima kasih. Alamat kakak di Panyili. Tahu Panyili? Ada yang tahu? Tidak ada. Tidak ada yang tahu. Sekira ada yang tahu kakak kesini aja tadi. Tidak jadi. Oke, jadi kakak tinggal di Panyili. Dan mengenai pengalaman kakak sendiri, mungkin pengalaman kakak cukup minim dibandingkan dengan Kak Syahir tadi. Jadi kakak mulai berpramuka itu pertama kali ikut kema pas SD, itu kelas 5 di USA, terus kelas 6 di Malay. Ya, sama kema dengan Kak Syahir. Lalu kakak lanjut tingkatan Penggalang, yaitu di MTSN Watampone, sekarang MTSN 1 Bone sama Kak Syahir lagi. Dan di sini ada sebuah kisah yang lucu menurut kakak yang akan kakak sedikit cerita, di mana pada saat mengikuti atau masuk pramuka, gerakan pramuka di MTSN 1 Bone, saya mengajak Kak Syahir untuk ikut bergabung. Nah, lucunya waktu itu Kak Syahir bertahan, saya tidak. Saya cuma ikut 1 kali kema, atau bukan kema karena cuma pendiklatan saja, belum ada kegiatan kakak ikuti, kakak sudah down seperti itu. Namun setelah ke Man 1 bergabung ke Ambalan Al-Fatihah, kakak menyadari ternyata berpramuka di Penggalang itu sangat luar biasa, dan kakak menyesalinya sampai sekarang. Jadi kakak memutuskan untuk di Ambalan atau tingkatan penegak itu kakak lebih aktif, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bergelut di dunia kepramukaan. Dan mengenai pengalaman kakak di Man 1 Bone sendiri,
Dulu kakak awalnya cuma satu organisasi itu pramuka, cuma satu. Kakak berkomitmen untuk satu organisasi, namun takdir berkata lain, ada dorongan dari kakak untuk mencoba untuk calon sebagai kandidat sebagai ketua OSIS periode 2018-2019. Dan alhamdulillah kakak diberi kesempatan untuk mengemban amanah tersebut, dan ya kakak aktif di dua organisasi, di Pramuka dan di OSIS. Dan di sini kakak-kakak sekalian perlu tahu bahwa meskipun kakak Arwan ini adalah ketua OSIS periode 2018-2019, perlu kakak-kakak sekalian tahu saya ini lebih aktif di Pramuka dibanding di OSIS. Saya lebih aktif di Pramuka daripada di OSIS, jujur. Sampai-sampai teman-teman di OSIS, ada sekretaris saya di OSIS, itu sampai marah-marah. Ya bukan ini, ada. Sampai marah-marah, katanya kamu aktif sekali di Pramuka, tapi di OSIS, aduh kayak bagaimana? Saya bilang ya mau bagaimana? Hati saya itu sudah di Pramuka. Seperti itu. Kemudian lanjut mengenai keikutsertaan dalam kegiatan seperti yang saya katakan tadi masih minim dibanding dengan Kak Syafir. Saya baru ikut kegiatan Vespa atau Festival Penegak di Yayan Bone, dan satu lagi ada di Soga tadi PPT Perkemahan Pramuka Terpadu se-Kabupaten Bone. Jadi ini PPT yang pertama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, dan insya Allah setiap tahun itu akan terus dilakukan. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa kakak sampaikan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Status atau apalah seputar diri saya? Ada yang bertanya? Bagaimana kesannya menjadi pembina ketua OSIS waktu periode tadi? Bagaimana kesannya yang lebih berkesan bagus ya? Itu diceritakan tadi apa kesan terbaiknya itu? Bagaimana kesannya menjadi ketua OSIS? Oke, baik. Jadi kakak langsung jawab saja. Jadi mengenai pengalaman kesan kakak itu sebagai ketua OSIS. Jadi menjadi ketua itu adalah sebuah tantangan untuk kakak khususnya, di mana kakak sendiri itu tidak memiliki pondasi di bidang apa istilahnya, ketua-ketuaan ya gitu. Kakak tidak memiliki pondasi di bidang kepemimpinan, namun itu semua kakak lalui, itu tentu dengan usaha dan tentu bimbingan dari para pembina, salah satunya dari Kak Arkam dan dukungan dari teman-teman yang ada di belakang ini juga. Ini semuanya adalah orang-orang penting di Mansatu. Ini Kak Herul, Syahrir dan Pak Riza, ini semua orang-orang penting. Kalau mereka semua tidak ada di Mansatu, keadaan Mansatu itu mungkin akan jauh dari kata hebat seperti itu. Kemudian mengenai kesannya menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, di mana kita harus melihat ada sisi kiri dan sisi kanan. Jadi kita harus bagaimana cara kita sebagai pemimpin itu harus bisa menyatukan keduanya. Jadi kita tidak boleh berpihak, kita tidak boleh berpihak ke kiri maupun ke kanan, tapi kita bagaimana caranya kita berpikir untuk bisa menyatukan kedua kubu tersebut seperti itu. Dan tentunya banyak sekali halangan-halangan ya, atau istilahnya cobaan lah bagi kakak selama menjabat, caci maki lah, apalah segala macam, bully dan lain-lain, sangat banyak. Namun itu memang sudah lumrah ya, sudah memang ketetapan sebagai seorang pemimpin.
Jadi saya harap kepada kakak-kakak semua yang ada di sini, saya harap Ari menjadi pemimpin. Kalau bisa nanti di masa tua ini dan jadi ketua OSIS atau menjadi pramuka seperti itu. Kakak berharap seperti itu. Oke, sudah ada pertanyaan? Ya, dan tidak ada kakak akhiri. Mungkin cukup sekian, tidak usah. Oke, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.